Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Isanandika dengan NIM 231158993. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya tentang analisis dan formulasi strategi bisnis, yaitu tentang WaveNet, yaitu tentang fashion lokal Indonesia, produk sweater dan aparel UMKM, storytelling brand lokal, rekomendasi produk sesuai preferensi pengguna, informasi mengenai pembuat produk. Marketplace ini menghubungkan UMKM lokal Indonesia dengan konsumen melalui platform digital yang berfokus pada kurasi produk berkualitas dan pengalaman belanja yang lebih personal. Latar belakang industri fashion lokal Indonesia memiliki potensi yang besar, namun sebagian besar UMKM masih mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar digital yang lebih luas. Di sisi lain, marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada lebih berfokus pada volume transaksi sehingga produk lokal sering kali sulit mendapatkan perhatian. Selain itu, konsumen memiliki banyak pilihan platform sehingga loyalitas terhadap suatu marketplace relatif rendah. Peluang yang pertama, gerakan Bangga Buatan Indonesia yang mendorong masyarakat membeli produk lokal. Kedua, meningkatkan tren sustainable fashion dan produk lokal berkualitas. Tiga, meningkatnya pengguna smartphone dan internet. Ide bisnis, WaveNet hadir sebagai platform e-commerce yang tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga mendapat ruang bagi UMKM fashion lokal untuk membangun identitas merek melalui kurasi produk, storytelling, dan hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Ya, visi dan misi dan core value, visinya menjadi platform e-commerce fashion lokal terdepan di Indonesia yang menghubungkan konsumen dengan produk UMKM berkualitas melalui inovasi digital dan pengalaman belanja yang bermakna. Misinya mendukung pertumbuhan UMKM fashion lokal melalui platform digital yang mudah diakses, menyediakan produk fashion lokal berkualitas, membangun hubungan emosional, mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman berbelanja, dan mendorong pertumbuhan industri. Core value memberdayakan UMKM fashion lokal Indonesia, authenticity, menjaga kebersihan identitas setiap brand lokal, dan inovasi mengembangkan teknologi yang memberikan pengalaman berbelanja. Ya, di sini ada analisis style, bisa dilihat ada 6 faktor. Yang pertama, faktor politikal, analisis pemerintah mendukung digital UMKM, dampaknya menjadi peluang untuk menjalin kerjasama. Kedua, ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Digital Indonesia meningkatkan transaksi commerce. Selanjutnya, permintaan produk fashion yang meningkat. Selanjutnya, sosial, Gen Z atau milenial semakin menyukai belanja online. Target pasar web semakin terbuka. Teknologi AI, dampaknya mengembangkan teknologi rekomendasi produk. Environmental,
kesadaran terhadap sustainable fashion. Dampaknya mengurasi, mengurasi produk fashion lokal, legal, regulasi PMSE. Dampaknya kepatuhan hukum meningkat. Selanjutnya Web Force Portal. Pertama, trade of new enters tingkatnya tinggi, analisis hambatan masuk industri marketplace relatif rendah, sehingga banyak startup baru dapat bermunculan. Kedua, trade of sustainable product tingkatnya sedang, konsumen dapat membeli produk melalui Instagram, TikTok, Shopee. Bergen power of buyers rendah, konsumen memiliki banyak pilihan marketplace sehingga bingung. Selanjutnya industri rivalis tinggi, persaingan dengan Shopee, Tokped, dan lain-lain. Selanjutnya analisis internal dan eksternal bisa dilihat. Analisis internalnya ada SDM, teknologi, operasional, keuangan, dan marketing. Dan analisis eksternalnya peluang pertumbuhan pasar Indonesia yang meningkat, ancamannya dominasi marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya ada matriks IFE dan IFE. Bisa dilihat di sini skor totalnya 2,92 yang artinya bahwa kondisi internal Wavenow tergolong cukup kuat sehingga perusahaan memiliki unggulan pada diferensiasi produk lokal dan branding terhadap tetapi perlu meningkatkan kapasitas SDM yang dunia matriks EFE. Di sini total skornya menunjukkan 2,92 yang menunjukkan manfaat peluang eksternal dengan cukup baik, namun harus meningkatkan inovasi dan diferensiasi agar tidak terjebak dalam persaingan langsung dengan marketplace besar. Kesimpulannya, hasilnya menempatkan Wavenow pada kondisi internal yang cukup kuat dan lingkungan eksternal yang penuh peluang. Sehingga strategi yang paling sesuai adalah strategi pertumbuhan atau growth strategi melalui diferensiasi. Selanjutnya analisis SWOT. Pertama, mengembangkan kampanye digital bertema Bangga Fashion Lokal. Yang kedua, mengembangkan fitur rekomendasi produk berbasis AI. WO pertama, memanfaatkan media sosial atau bisa influencer. WO kedua, mengikuti program inkubasi startup. Selanjutnya strategi ST, memperkuat diferensiasi melalui kurasi produk lokal berkualitas sehingga tidak bersaing secara langsung pada perang harga. ST kedua, membangun komunitas pengguna yang loyal melalui event online. WT yang pertama melakukan pengembangan fitur secara bertahap. WT kedua meningkatkan keamanan data pengguna. Selanjutnya strategi SWOT yang di sini memilih untuk differentiation strategi atau strategi diferensiasi. Mengapa memilih strategi tersebut? Karena memiliki sumber daya yang cukup besar untuk bersaing melalui strategi. Biayanya rendah dengan marketplace seperti Shopee dan Tokped. Sebaliknya, Wavenow memiliki peluang untuk menciptakan nilai unik melalui kurasi
produk fashion lokal berkualitas, storytelling mengenai UMKM, pengalaman belanja, komunitas fashion lokal yang aktif, fitur ke rekomendasi yang sesuai preferensi pengguna. Keunggulan, produk lebih eksekutif, hubungan emosional dengan pelanggan, mendukung UMKM Indonesia, pengalaman pengguna yang lebih personal, serta sulit ditiru marketplace umum. Dampak strateginya, membangun loyalitas pengguna dan meningkatkan nilai merek tanpa harus terlibat dalam persaingan harga yang agresif. Generik strategi Porter, diferensiasi strategi, Webnode tidak memiliki sumber daya yang cukup besar untuk bersaing melalui strategi biaya rendah dengan menggunakan Tokopedia. Keunggulan kompetitif, produk lebih eksekutif, hubungan emosional. Selanjutnya unsolved metric. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama market penetration strategi, optimalisasi SEO, program referral pengguna, promosi melalui TikTok, Instagram, flash sale produk lokal. Kedua, produk development strategi, AI rekomendasi, loyalty program, wishlist, dashboard penjual, live shopping. Selanjutnya, market development strategi, memperluas pengguna ke kota besar, menambah UMKM mitra dari berbagai daerah, kerjasama dengan komunitas fashion lokal, kolaborasi dengan micro influencer. Selanjutnya, diversification strategi, marketplace produk kreatif lokal, marketplace sustainable fashion, kolaborasi dengan industri kreatif. Blue Ocean strategi, Red Ocean karakteristik pasar saat ini persaingan harga, cashback besar, gratis ongkir, perang diskon, produk yang homogen, dan fokus pada volume transaksi. Blue Ocean marketplace tidak hanya menjual produk lokal, tetapi juga menghadirkan cerita komunitas dan dampak nyata bagi perkembangan UMKM fashion Indonesia. ERRC Framework, eliminate perang harga, persaingan produk massal, reduce ketergantungan pada diskon besar, promosi yang tidak tepat sasaran, rise kualitas kurasi produk, pengalaman pengguna, kepercayaan pelanggan, hubungan komunitas, create storytelling setiap UMKM, fitur dampak belanjamu, live session bersama desainer lokal, ekosistem fashion lokal Indonesia. Webnode menawarkan nilai yang tidak dimiliki marketplace umum, yaitu menghubungkan konsumen dengan cerita di balik produk, memperkuat pembeli dan pelaku UMKM, serta membangun komunitas yang mendukung pengembangan fashion lokal secara berkelanjutan. Tujuan strategi 3 tahun, meningkatkan jumlah pengguna aktif platform, targetnya 5.000 pengguna aktif dalam 3 tahun. Tujuan kedua, memperluas kemitraan dengan UMKM fashion lokal. Bergabungnya 300 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia meningkatkan brand awareness. Wavnap menjadi salah satu marketplace fashion lokal yang dikenal oleh target membangun teknologi platform, mengimplementasikan fitur AI, meningkatkan loyalitas pelanggan, mencapai 50% repeat customer. KPI Wavnap, di sini sasaran strategi meningkatkan pengguna KPI-nya
User registration targetnya 500 akun, meningkatkan transaksi sekitar 100.000 transaksi, memperluas UMKM 300 UMKM, brand awareness 1.000 follower IG dan TikTok, digital marketing, engagement kurang lebih 8%, loyalitas pengguna 40%, puasan pelanggan 90%, pengembangan produk minimal 5 fitur. Ini ada roadmap implementasi selama 3 tahun. Tahun pertama melalui website marketplace 100 UMKM, branding melalui IG dan TikTok, kerjasama dengan micro influencer, optimasi SEO, digital marketing, target 10.000 pengguna, 100 UMKM, 15 transaksi. Tahun kedua, program AI rekomendasi, loyalty program, dashboard seller, live shopping. Target 30.000 pengguna, 200 UMKM, 500 transaksi. Tahun ketiga, mobile application, sustainable fashion hub, ekspansi nasional, kolaborasi brand fashion lokal, pengembangan fitur, personalisasi lanjutan. Target 500 pengguna UMKM, 100 transaksi, 100.000 transaksi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal website memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai platform e-commerce yang fokus pada value lokal Indonesia. Kekuatan utama perusahaan terletak pada konsep kurasi produk, storytelling UMKM, serta kemampuan membangun hubungan emosional konsumen. Analisis pastel menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi digital, dukungan pemerintah terhadap UMKM, dan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal merupakan peluang yang sangat menjanjikan. Di sisi lain, persaingan dengan marketplace besar seperti tantangan utama yang dihadapi melalui Porter Web Force, IFEE, dan SWOT. Strategi pertumbuhan diarahkan pada marketplace melalui peluang pasar, peningkatan jumlah mitra UMKM. Konsep Blue Ocean memperkuat posisi Webnap sebagai marketplace yang menawarkan nilai unik, yaitu menghubungkan konsumen dengan cerita di balik setiap produk lokal. Apabila roadmap dan KPI dapat dijelaskan secara konsisten, Webnap memiliki peluang untuk menjadi salah satu platform fashion lokal yang kompetitif dan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.